أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian atau ngaji sore pada sore kali ini, kita terlebih dahulu untuk niat iktikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pertemuan kemarin kita sudah sempat membaca sebagian daripada fasal tahrimu lahmil khinzir, yaitu pengharaman daripada mengkonsumsi daging babi. Dasar ayatnya adalah hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wahai kalian para manusia, telah diharamkan. Haram untuk kalian apa? Untuk mengkonsumsi al-maitah. Al-maitah itu kalau bahasa Jawane batang, alias hewan-hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Wadamu, dan mengkonsumsi darah, geteh diilekno kemudian dikonsumsi. Kalau istilah Jawane akhirnya jadi dideh. Tahu dideh enggak? Ya, mengkonsumsi dideh. Padahal jarene iku enak. Jarene enak. Lalu kemudian walahmul khinzir, dan daging babi. Wah, daging babi. Kenapa daging babi enggak boleh? Ya karena haram gitu. Karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan semua hewan yang disembelih atas nama atau untuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kurban atau udhiyah atau aqiqah, itu bahasanya hadhihi minni wa ilaika, ya Allah, ini adalah sembelihan dariku, ku persembahkan untukmu sebagai bentuk ibadah. Nyembelih niku, nyembelih kambing atau nyembelih kalau sekarang mungkin isone napa ayam. Taqarruban lillah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok iso? Karena nanti dimasak. Sak bak tadi dimasak, dimakan. Enggak mungkin kan makan sendirian, makan dengan keluarga, makan dengan saudara, makan dengan tetangga, bancaan. Nah itu aslinya itu. Lalu kalau wama uhilla li ghairillahi bih, bagaimana maksudnya? Yaitu hewan-hewan yang disembelih bukan karena Allah tapi karena berhala. Mungkin sampean bingung, ini loh contohnya seperti halnya kalau orang dulu mungkin masa paceklik yang sangat panjang, mereka butuh yang namanya tumbal. Nah itu wama uhilla li ghairillahi bih, salah satunya ya tumbal niku. Tumbal macam-macam, ono sing tumbal napa wedhus. Kalau kemarin katanya nyembelih gini Demak, nyembelih kambing kendit ya. Ada yang lain-lain macam-macam. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kalau bangsa Jawa dulu tumbalnya adalah manusia. Lalu kemudian Sayyid Muhammad Sa'ad mengatakan, al-maitah hiya ma faraqat hal hayah min ghairi dzabhin. Yang dimaksud batang, bangkai adalah hewan-hewan yang hilang nyawanya tapi tanpa disembelih. Contoh, misal ada kerbau ya, berot-berot, enggak bisa disembelih.
Pak TNI turun tangan. Apa yang dilakukan? Ditembak. Pas kena dase. Ini kalau secara syar'i nggak sah untuk dijadikan korban. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kalau tidak salah, mohon koreksi, hewan-hewan yang dibunuh dengan cara itu lalu kemudian ijek kejet langsung digorok, itu pun nggak halal untuk dimakan dagingnya. Karena apa? Karena dia dibunuh dengan cara tembak, jeder, dibetil. Tapi kalau kita kan munafik loh ya. Maksudnya gini, ayo nek ayam sing dikonokno rak gene-gene rak pernah ditakokno nek Basul Masail, mandang kebo, sapi sing gede-gede leren ditakokno. Karena kerbau kan mahal loh, sampai 30 juta, 40 juta, berat-berat, nggak bisa ditangani dengan cara yang baik-baik, akhirnya ditembak. Lalu kemudian kan kejet-kejet itu. Lalu sebagian Pak Modin langsung disembelih ben halal. Itu bukan mazhab Syafi'i kalau nggak salah. Itu ikut mazhabnya Imam Maliki. Kenapa ikut mazhab Imam Maliki? 30 jutanya hilang. Coba kalau pakai mazhab Syafi'i, ya jadi bangkai, nggak halal untuk dikonsumsi. Inilah munafiknya kita pengikut mazhab Syafi'i. Tapi nek sing disembelih kok pitik cilik, lho ora pati masalah. Golek meneh itu 70.000, 80.000 wis entuk. Nah, intinya semua hewan yang matinya bukan karena penyembelihan secara syar'i. Padahal kata Said Muhammad Sa'ad, Islam mengajarkan kita dan menyuruh kita untuk menyembelih hewan dengan cara yang islami. Makanya kalau sembelih niku harus 3 jalur diputus, jalur darah, jalur nafas, sama jalur makan. Harus sempurna kan, harus sempurna. Karena dengan cara itulah yu'amminu istinzafat dami minadzabihati ala ahsani wajhin. Itu akan membuat tuntasnya semua darah yang ada di hewan tersebut ketika setelah sembelihan. Makanya kadang sing modern anyaran nyembelih lho kok rak metu getih, ora metu getih. Ya itu karena belum menemukan jalur jalur darahnya. Makanya harus lengkap, jalur darah, urat darah, urat apa lagi? Urat makan sama jalur nafas. Nah, itu ternyata berguna sekali untuk menuntaskan darah-darah yang ada di hewan tersebut. Karena kata Said Muhammad Sa'ad, wa fasadul lahmil maitah nasyi'un min tarassubid dami ba'dal mauti bisa'ah. Ketahuilah bahwasanya bangkai itu mati kemudian dagingnya menjadi tidak bisa dikonsumsi, penyebabnya karena itu tadi darahnya masih ada di dalam tubuh. Tapi kalau disembelih secara syariah, secara benar, secara tuntunan agama, maka darahnya itu nanti keluar semua. Kita gak repot-repot ngeresiki getih. Tapi nek dengan cara tembak kayak tadi, atau di beberapa video, ngapunten, di beberapa video wedhus terus kemudian di tackling, terus dasnya di apa niku dipeluntir. Waduh malah mikir meluntir. Ngapunten saking semangatnya dipeluntir. Wah, kasihan apa enggak? Wono sing malah oleh para meneh wong Cina, ngapunten wong Cina. Ada orang-orang kayaknya orang-orang Cina ya, nggawa palu dibuandem ndase. Ya akhirnya darahnya enggak keluar, mandek dinggene tubuh si hewan. Jadinya darah tersebut tidak bisa berjalan dan menyebabkan daging kualitasnya rusak dan tidak bisa dikonsumsi. Otomatis makan daging, makan apa? Darah itu nanti. Dan itu penyakit. Lalu kemudian pembunuhan atau membunuh hewan dengan tanpa penyembelihan yang benar menyebabkan otot-otot yang ada di tubuh si hewan tersebut menjadi keras, kelot, yang mana kerasnya otot ini menjadikan zat asam menjadi menyebar, zat asam lambung ini gitu, menjadi menyebar. Akhirnya secara hukum alam batang niku seneng dikerubuti sama kuman-kuman, baik itu kuman yang awang-awang tinggi udara atau kuman yang memang nempel di tubuh tersebut. Akhirnya singkat cerita karena darahnya mandek gak bisa jalan, cepat busuk.
ta'affunil juthah, cepat apa? Membusuk. Makanya beda kualitas hewan yang disembelih dengan syariah dan hewan yang dibunuh tanpa melalui proses penyembelihan syariah niku kualitasnya berbeda. Podo-podo misalnya di sore napa niki sore ini untuk menyembelih, pasti yang satu besoknya sudah apa? Busuk, yang satunya masih seger, masih fresh. Kenapa seperti itu? Karena masih ada darah yang nempel itu loh di tubuh, menyebabkan gampang membusuk. Kalau sudah membusuk, akhirnya komponen-komponen atau zat-zat atau senyawa-senyawa hewan-hewan yang sifatnya bakteri memunculkan bau tak sedap dari bangkai tersebut. Kalau sudah bau, tuntiju atharosamah, membuat pengaruh yang sifatnya beracun kalau dikonsumsi. Makanya ono istilahnya ayam tiren, ayam mati kemarin. Kalau itu dikonsumsi, itu pasti diare orangnya. Pasti diare, boh loro, boh apa, repot. Makanya semua yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyembelihan secara syariat itu ternyata sedetil itu untuk menjaga kualitas daging yang kita sembelih atau kualitas daging yang akan kita makan. Masya Allah, pakai dengan cara apa misalnya bandem kemudian tembak, ternyata ngefeknya juga berbahaya. Darah yang ada di dalam tubuh bangkai atau di dalam tubuh hewan tersebut tidak bisa mengalir, menyebabkan munculnya beberapa penyakit, munculnya beberapa racun. Akhirnya yang terjadi tuaddi ilantifakhil juthah, badannya atau bangkainya hewan tersebut menjadi gelembung karena ada gasnya, gas. Wadzalika kulluhu yantuju anin hibasid dami fil hayawanil mayyit. Wala takunu hadhil athar ad-dar wal mu'dhiya fi dhabiha allati dhubihat bi tariqin syarhiyyin. Nah, ini semua keterangan yang disampaikan tadi itu ketika memang hewan yang dibunuh tidak dibunuh atau tidak disembelih dengan cara-cara yang islami. Makanya cara islami itu terbaik dan paling cepat. Masya Allah. Jadi efeknya ketika kita menggunakan pisau yang tajam lalu kita berhasil memotong jalur nafas, jalur makan, jalur darahnya hewan, itu juga membuat hewan tersebut mati ini niku boten merasakan sakit. Bayangkan kalau Anda dipukul saja, ditutuki sirahe lorone rong dina telung wengi, ini hewan disembelih loh. Harusnya sakit, tapi kalau disembelih dengan cara yang syar'i, jalur nafas, jalur makan sama jalur darah dipotong dengan baik, kata beberapa ilmuwan, hewan-hewan tersebut tidak akan mengalami kesakitan. Yang mereka rasakan itu bagaikan dibius mau tidur. Ngono, rasanya hewan sing disembelih dengan cara napa? Syar'i, bagaikan dibius seperti obat bius. Loro tambutan enggak merasakan sakit. Walaupun kalau kita lihat setelah sembelih itu kadang ya ijo ono sing ngadeg meneh mloya-mlayu ya. Itu sebenarnya dia enggak merasakan sakit. Hanya masih ada nyawanya gitu aja. Hanya ada masih nyawanya. Cuman rasa sakitnya enggak. Mereka seperti dibius. Betapa rahimnya, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hewan-hewan yang kita sembelih. Makanya kita sampaikan kemarin di kasusnya unta nek disembelih niku nangis haru karena menjadi hewan sembelihan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia haru, nangisnya haru. Masya Allah. Jadi hati-hati. Bagi calon-calon kiai harus tahu ilmu-ilmu seperti ini ya. Belajar nyembelih nopo, ojo nyembelih kancane. Nyembelih misal ayam lah atau apa dulu latihan. Nanti bedo korban ben iso nyembelih napa wedhus. Ngono to lho. Aja sampai nyembelih ayam ndase sak potol-potol gitu. Saya pernah dulu nyembelih ayam, awal kali nyembelih niku sak ndase potol. Sak ndase potol, ya Allah. Kurang sempurna ya, kurang sempurna. Biar tahu cara nyembelihnya. Ada cara-caranya.
Ada pelatihannya juga ya, ada sertifikatnya kalau sekarang ya. Silahkan diikuti biar menjadi pembunuh yang berdarah dingin. Lahmul khinzir utawi daging babi minal muharramati iku setengah saking perkara-perkara kang den haramake secara syariat. Aidon halemaneh wa qad thabatat lan teman-teman was pasti tetep madharuhu apa pira-pira bahayane lahmul khinzir ilmian kelawan dasar ilmu sains biwujudil mukhtabirati, mukhtabarat bisa, mukhtabirat bisa, kelawan anane piro-piro tes. Kalau sekarang mungkin laborat. Wat tahlilati lan piro-piro analisis at-tibbiyati kang bangsa kedokteran. Yusabbibu nyebabake lahmul khinziri apa daging babi amradon, ini harus ada alifnya la'alla shawab menjadi maf'ulnya yusabbibu amradon ing pira-pira penyakit mithla tasallubis syarayini kaya padane atose pembuluh nadi wa alamil mafasili lan piro-piro penyakit persendian wat tasammumi lan keracunan al wasyiqi kang dadekke kakune otot, al wasyiqi kang dadekne kakune otot. Tanawulu lahmil khinziri utawi mangan daging babi yusibu iku iso mekenani apa lahmul khinzir al insana ing manusa bi syaritiyati lahmil khinziri kelawan cacing pita kang ana ing daging babi. Syaritiyah cacing pita. Wahyalan utawi syaritiyah dudatun iku cacing ta'isu kang urip apa dudah fil khinziri ing dalem babi. Nggih. Kalau tadi pembahasan tentang keharaman bangkai atau hewan yang tidak disembelih secara syariat, kita tahu secara uji klinisnya menyebabkan apa? Sakit, menyebabkan penyakit, menyebabkan daging menjadi beracun. Maka sekarang pembahasannya kenapa daging babi diharamkan, dipandang dari segi uji laborat dan analisa kedokteran. Kata Sayyid Muhammad Sa'ad, sudah sepantasnya daging babi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menurut tes laborat dan uji klinis kedokteran, daging babi walaupun lezat ya, kalau kita lihat mukbangnya orang-orang non-Islam kalau makan babi Thailand ya, itu ternyata bisa menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya. Contoh tasallubis syarayin, menyebabkan pembuluh nadi kita menjadi keras. Pembuluh darah atau nadi ketika menjadi keras itu akan menyumbat peredaran darah. Jadi kita niki bisa bergerak juga salah satunya adalah karena darah kita mengalir. Tapi nek ada pembuluh darah yang menjadi keras, otomatis pembuluh ini kan menjadi menyempit. Ibarat pembuluh niku peralon ngoten lho. Peralon nek umpet tuh banyune ta mboten? Mboten. Begitu juga darah. Peralone nek bumpet, ini darah enggak lancar. Suwe-suwe rasane gringgingen wal iyadu billah dadine stroke. Itu. Jadi makan daging babi, makan teman kita itu menyebabkan kita pembuluh nadi kita menjadi mengeras, berpotensi apa? Tidak lancar darah untuk berjalan. Kemudian wa alamil mafasil, sakit persendian, linu kabeh. Mungkin karena kolesterolnya tinggi.
lemak-lemak luar biasa kan di bawah perutnya itu, bayangkan. Masya Allah. Lalu kemudian watasammum al-wasyiqi, keracunan yang mengakibatkan kekakuan otot, kenceng kabeh otot ora iso ditekak-tekuk. Nah ini salah satunya bahayanya mengkonsumsi daging babi. Lalu kemudian mengkonsumsi daging babi juga sangat berbahaya bagi manusia karena menyebabkan apa? Syaritiyati lahmil khinzir, menyebabkan cacing pita yang ada di dalam babi malah pindah hidup di tubuh kita. Berapa banyak kasus orang yang mati karena cacing pita? Bahaya sekali. Lah, cacing pita itu senenge urip ning ngene daging babi. Ya maklumlah, dia main di lumpur, makan kotorannya sendiri ya. Lalu kemudian ngawini ibu dhewe. Ini babi secara habitat itu jelek semua. Cara makannya jelek. Lalu kemudian zina dengan ibunya. Kemudian kok kamu makan itu loh. Bahaya sekali. Makanya salah satunya yang menjadikan tubuh kita rusak karena makan daging babi, takutnya cacing pita ikut masuk ke dalam tubuh dan itu susah untuk dihilangkan. Wadudatun ukhra, kalau bisyaritiyati berarti wadudatin, ma'atuf aliyah gini bisyaritiyah. Wadudatin ukhra lan cacing kang liya, sya'riyatin halzuniyatin, rupane cacing otot. Tujadu kang den temu apa dudah bil khinziri kelawan babi. Qad tusibu terkadang mekenani apa dudah al insana ing manusa bitakhrishin kelawan asam lambung, waltihabi juduranil am'ai lan infeksi dinding lambung. Iltihab infeksi juduron dinding al-am'a lambung. Wa aidanan hane maneh at-tafhil jildiyi, rupane at-tafhil jildiyi alergi kulit, Mohon. Lalu kemudian salah satu bahayanya mengkonsumsi daging babi, ternyata di babi itu selain ada cacing pita yang pasti sering ada kalau di laborat, itu juga ada cacing otot. Kalau orang ini makan daging babi lalu kemudian cacing ototnya masuk, manusia memiliki penyakit. Apa itu? Asam lambung. Udah gitu infeksi dinding lambung. Ya kaya wong tipes ngoten niku, mangan pedes ora iso, mangan kecut ora iso. Jadi hakikatnya kalau kita makan babi bukan mengenakkan diri kita tapi menyiksa diri kita. Apalagi terkadang ada orang yang makan babi justru malah menjadi alergi. Oh, enggak usah babi aja, kadang saya aja makan napa niku udang lobster mawon saya alergi. Apa meneh babi lebih alergi mestinya ya, karena dia najis mughalladhah. Walaupun dia terkesan imut tapi hati-hati, bahaya ini orang. Bahaya ini, babi ini bahaya betul. Al khinziru utawi babi. Ngapunten nggih mboten niat miso-miso tapi artine ngono nggih. Hayawanun iki iku hewan qadhirun kang kotor jijiki. Wa ya'isu lan urip sapa babi. Alal qadharati ing atase kotoran. Wa hadhihi lan utawi iki qadharah tusabbibu iku nyebabake apa qadharah. Iki amradon. Insyaallah la'alla shawab amradon menjadi maf'ul. Amradon ing pira-pira penyakit lil insani kanggo manusa. Minha iku setengah saking amrad az-ziharul ziqiyyu utawi diare akut, diare parah. Waddaul barimiyu. Iki maknane apa iki? Secara saya cari di Google atau di Wikipedia, bakteri leptospirosis. Bakteri let LET
leptospirosis. Nanti Mas Zidan untuk cari informasinya ya, karena calon dokter ya. Bakteri leptospirosis. Wa syaritoyatis samaki, lan cacing pita ikan al-aridati kang gede, wal amibia, lan infeksi usus besar, annasi jadi kang dadi parasit. Kok maknanya angel Gus ya? Saya sengaja cari ini di kamus, sampai saya cari di Wikipedia, ternyata memang Wikipedia agak lengkap dengan istilah kadang Indonesianya, bahasa Inggrisnya, sampai bahasa Arabnya. Itu maknanya kok ngono iku mau. Ngapunten kalau susah untuk dimaknani begon, tulis saya Latin nggih. Pun. Lalu kemudian babi itu hewan yang sangat-sangat menjijikkan, seperti yang kita sampaikan tadi, hidup di lumpur, makan tainya sendiri, punya kebiasaan habitat nafsu sama ibunya sendiri. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Wes pokoknya kelakuannya, cara hidupnya ndak ada yang bisa diikuti. Babi betul. Makanya nek ana wong miso babi kowe ya wis parahe kowe, saking parahe wong ya kan. Dan dia karena hidup di kotoran-kotoran tersebut, punya pola hidup yang kotor, akhirnya kalau dikonsumsi juga berbahaya bagi tubuh manusia. Contohnya minimalnya setelah makan daging babi itu mungkin kaget, akhirnya menjadi diare yang parah. Karena diare itu biasanya ditimbulkan karena ada bakteri. Lalu kemudian manusia bisa terkena bakteri leptospirosis. Apa itu bakteri leptospirosis? Tak wacakno iki. Penyakit bakteri yang menyebar melalui air seni hewan yang terinfeksi. Jadi kalau babinya terinfeksi, maka kalau kita makan itu juga infeksinya nyebar kita. Nah, ini kita baca, manusia bisa terkena leptospirosis melalui kontak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi atau melalui air, tanah atau makanan yang terkontaminasi urin hewan. Lagi malah babine sing dipangan, ora urine sing dipangan. Urin kan hanya pipis ya. Kondisi ini paling umum terjadi di iklim yang hangat. Beberapa gejalanya, gejala leptospirosis ini yaitu demam tinggi, sakit kepala, perdarahan, nyeri otot, menggigil, mata merah dan muntah-muntah. Bahayanya nopo? Jika tidak ditangani, leptospirosis ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan liver dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Wah, ini loh, babi mengkonsumsi babi yang terinfeksi bahaya juga. Lalu kemudian mengkonsumsi babi juga dikhawatirkan kita akan terkena cacing pita ikan. Cacing pita ikan ini maksudnya apa? Ya sama, parasit yang hidup di ikan, tapi kalau dia masuk di tubuh manusia menyebabkan infeksi usus. Nah ini panjangnya, kalau tadi bahasanya Sayyid Muhammad Sa'ad, al-aridati kang gede. Cacing pita ikan ini bisa panjangnya sampai 10 meter, bayangno. Wong ini namung 172 cm. Ini cacing pita ikan ning jero awakmu 10 meter. Nah, ini juga bahaya. Lalu kemudian bisa juga menyebabkan infeksi usus besar. Nah, itu adalah salah satu yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Sa'ad tentang bahayanya mengkonsumsi babi. Selain itu, apapun yang kita konsumsi dari hewan-hewan, maka tabiatnya, perilakunya, lalu kemudian ciri khasnya juga akan menurun pada manusia. Sampai kalau makan babi terus ya kelakuannya suwe-suwe kaya babi gitu loh. Menurun, sifat jeleknya itu menurun. Saya kalau nggak salah pernah baca di beberapa tafsir ya, di tafsir Hadaiqur Rauhi war Raihan, salah satunya juga menyebutkan bahwasanya kalau kita makan hewan apa saja, maka tabiat atau perilaku ya akhlaknya hewan tersebut juga akan turun kepada kita.
Ana wong buase rak karuan, mungkin mangan ulo terus mungkin ya. Ana wong kok korupsi terus, mungkin mangan tikus terus kan tikus negara kan maksudnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wasailut ta'limi ai hadhihi utawi iki iku wasailut ta'limi, media pengajaran. Qala ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Wallahu lan utawi Gusti Allah akhraja iku ngetokake sinten Allah kum ing sira kabeh mim butuni ummahatikum saking pira-pira rahime pira-pira ibu ira kabeh, pira-pira rahime pira-pira ibu ira kabeh. La ta'lamuna ora padha weruh sapa sira kabeh syai'an ing suwiji-wiji nalikane dilahirno ora reti apa-apa. Wa ja'ala lanus gawe sinten Allah lakum kanggo sira kabeh as-sam'a ing indra pendengaran wal absara lan indra penglihatan wal af'idata lan ing ati la'allakum supaya ana sapa sira kabeh tashkuruna iku iso bersyukur matur nuwun sapa sira kabeh. Tatahaddatsu ngomongake bercerita berbicara al ayatul karimatu apa ayat kang minulya an wasailit ta'limi saking pira-pira media pengajaran. Waqad quddimat lan qaddamat ya saged quddimat ya saged qaddamat mawon nggih. Waqad qaddamat lan teman-teman wis dhisikake apa ayat as-sam'a ing nutur indra pendengaran. Li'annahu karana as-sam'a huwa hiya as-sam'a al-hassatu iku indra al-ahammu kang paling penting fit ta'allumi ing dalam belajar. Fa innan nutqa mongko sak temene ngomong ladal walidi mungguhe utawa kedue bocah cilik yatimu iku sempurna apa nutq antariqis sam'i saking dalan krungu. Wa idza wulida lan nalikane den lahirake al insanu sapa manusa wa huwa hale utawi insan asammu iku tuli fa innahu mongko sak temene insan utawa sak temene kelakuan ngoten fa innahu mongko sak temene kelakuan yas'ubu dadi angel alaihi ing atase insan al insijamu apa selaras ma'al muhitil kharijiyyi sertane lingkungan luar wayah dusulan anyar teka ladaihi mungguhe insan usuru aqlihi apa kurange akale insan. Wahuna kalan ing dalem mengkono-mengkono panggonan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono panggonan kathirun utawi akeh wong mimman bayane saking barang hurimu kang den alangi sapa kathir ni'matal basari ing nikmate iso melek iso ningali wahum hale utawi kathir sigharun iku ijeh cilik walakinnahum lan tetapi ne kathir yasmauna iku iso krungu sapa kathir lidzalika krana mengkono-mengkono yasmauna bisam'i sebab indra pendengaran balagu iso tutuk mencapai sapa kathir darajatin ing pira-pira derajat minal ilmi saking keilmuan raqiyatan. Kenapa ini nasab? Kenapa nasab? Jadi sifatnya
Darajatin di sini bukan jer tapi napa? Nasab karena menjadi maf'ul, betul. Raqiyatan kang luhur. Wasolat tumeka apa darajah ila haddil ibda'i marang batase inovasi. Abda'a yubdi'u ibda'an, itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada contohnya. Makanya bid'ah itu sesuatu yang belum pernah ada contohnya dari zamannya Rasulullah dan para sahabat. Ka Abil Ala Al-Ma'ri, kaya Syekh Al-Imam Abil Ala Al-Ma'ri wa Thaha Yasin lan Syekh Thaha Yasin. Nah, gini. Kata Sayyid Muhammad Sa'ad pada pembahasan fasal kali ini, beliau berbicara tentang media-media kita bisa memperoleh keilmuan. Kita bisa memperoleh pengetahuan. Medianya itu apa saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum ila akhiril ayah." Allah Subhanahu wa taala melahirkan kalian wahai manusia dari rahimnya ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sedikit pun, apapun itu enggak tahu. Hingga akhirnya biar sampai tahu bagaimana, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal aftidah. Akhirnya biar kalian bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan, pengalaman hidup. Allah bikinkan untuk kalian indera pendengaran, indera penglihatan, dan al-afidah. Ada bisa dimaknai hati atau bisa dimaknani akal waras. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur. Maka kata Sayyid Muhammad Sa'ad, ayat ini berbicara tentang media-media yang menjadikan kita bisa memperoleh keilmuan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menyebut kata as-sama'. Nah, ini sifat mukjizatnya Al-Qur'an. Yang didahulukan adalah menyebutkan as-sama', indera pendengaran. Kenapa yang disebut indera pendengaran? Kok enggak hati aja? Kok enggak mata saja? Karena kata Sayyid Muhammad Sa'ad, inilah indera yang paling urgent dimiliki manusia untuk bisa belajar. Karena kalau misalnya yang kita berbicara masalah orang bisa berbicara, bayi iso ngomong, maka hakikatnya ketika bayi lahir juga iso ngomong, cengar, paling yang guyu cekikian, nggak bisa matur apa-apa. Dan si bayi itu bisa ikut berbicara kalau diajak ngomong orang tuanya, gitu betul. Kata beberapa ilmuwan, bayi atau anak itu meniru suara, meniru perilaku orang tuanya. Berarti kan dia mendengar. Bayi bisa mengikuti A, B, C, D sampai Z itu karena diajari orang tua. Dari melihat apa dari mendengar? Mendengar. Yang awalnya contoh seperti Muhammad anak saya. Dulu dia gak bisa mengatakan kura-kura. Kita ajarkan terus kura-kura nang, kura-kura, cula-cula metune. Metune cula-cula. Lama-lama dia bisa ngomong kura-kura. Iya, berarti ini menunjukkan bahwasanya pendengaran ini adalah salah satu media yang sangat penting untuk mencapaikan kita kepada pengetahuan. Lalu kemudian di dalam kasus yang lain, ketika ada manusia terlahir dalam kondisi yang tuli. Dalam kondisi yang tuli. Lah, orang yang seperti ini pasti kasihan. Hidupnya tidak bisa selaras dengan kanan kirinya. Akhirnya yang terjadi kusuru aklihi. Diajak ngomong gak batik nyambung karena budek tuli, kasihan. Makanya kadang orang tuli itu ngefek ke lesannya. Lesannya akhirnya rodok boten cetonek ngendikan, gak bisa jelas. Itu karena pendengarannya terganggu. Nah,
kata Sayyid Muhammad Sa'ad juga banyak sekali ya hikmah. Kan tadi Sayyid Muhammad Sa'ad membahas tentang kenapa Al-Quran menyebut indera pendengaran. Beliau memberikan bukti. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang kehilangan kehilangan matanya, tidak bisa melihat, buta, tidak bisa untuk melihat kitab, apalagi ngaji. Kitab pun bukan sakit. Akan tetapi mereka masih diberi oleh Allah yaitu pendengaran. Lah, orang yang hanya bisa mendengar ternyata banyak sekali sejarahnya, dan sejarah mencatat mereka menjadi orang-orang yang paling inovatif, bisa membuat hal-hal yang belum pernah ada contohnya. Di sini dicontohkan seperti Al-Imam Abil Ala Al-Ma'ri. Sayangnya di dalam kitab ini tidak ditulis lengkap bagaimana ceritanya Al-Imam Abul Ala Al-Ma'ri. Saya cari. Jadi ini siapkan cerita mawon. Jadi Al-Imam Abul Ala Al-Ma'ri itu adalah disebutkan syairun, mufakkirun, nahwiyun, adibiyun, failasuf. Beliau adalah ahli tata bahasa, ahli pakar khususnya dalam bidang sastra Arab, dan ahli filsafat. Ceritanya, ini ngomong cerita singkatnya saja ya. Beliau itu hidup di daerah Syam, mungkin kalau sekarang Syria, Libanon dan sekitarnya, bahkan mungkin Baitul Maqdis. Akan tetapi hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Kata di dalam beberapa kitab disebutkan usiba Abul Ala bil judari saghiran fa'amiya fis sanatir rabi'ah min umrihi. Al-Imam Abul Ala ini dari kecilnya sudah mengalami kebutaan. Jadi memang dari kecil umur 4 tahun sudah buta karena penyakit gatal-gatal yang menyebar sampai mata. Dari umur 4 tahun sudah nggak bisa melihat. Akan tetapi beliau memiliki hasrat untuk belajar yang sangat luar biasa, khususnya dalam bidang nahwu, bahasa Arab dan sastra Arab yang lainnya. Jadi balaghahnya luar biasa. Lalu kemudian karena Abul Ala ini orang yang memang sedari kecil sudah mengalami penderitaan seperti itu, beliau itu delalah hidupnya itu mutaqasyifan zahidan fid dunya. Uripe ya delalah zuhud sisan. Wes lara-lara uripe zuhud. Bayangkan wong wuta uripe zuhud. Kaya apa iku susah uripe. Dan saking zuhudnya beliau wa kana yuharrimu ilamal hayawan. Beliau sampai mengharamkan yang namanya menyakiti hewan. Menyakiti hewan itu tidak boleh kata beliau. Salah satu nyakiti hewan misalnya ngapusi atau membohongi ayam, dipanggil kur barbarane ora ono pakanane, itu menyakiti. Kalau teman-teman wis parah meneh, kodok dibecek lalu dioperasi. Pernah tuh sampean? Iya, itu ilamul hayawan, itu menyakiti hewan. Dan saking sayangnya beliau dengan hewan, walam yakulil lahma khamsan wa arba'ina sanah. Beliau enggak pernah makan daging selama 45 tahun, saking zuhudnya Al-Imam Abul Ala Al-Ma'ri. Lalu kemudian singkat cerita, apakah beliau punya istri? Karena hidupnya zuhud, beliau memilih untuk hidup yang jomblo. Hidup jomblo. Pun. Lah, ini disebutkan dzukira annal Abul Ala fi hadatsati sinnihi yal'abu ma'as sibyan. Kecerdasannya Al-Imam Abul Ala diceritakan oleh syair Abul Hasan Ad-Dalfi Al-Masisi. Beliau suatu saat berjalan di sebuah tempat yang namanya Ma'arrah. Di Ma'arrah tersebut beliau melihat ada anak kecil main syatranj. Syatranj kalau sekarang mungkin catur. Catur ini loh. Main catur
menangan, tapi bocah wuto, bayangno. Masuk akal nggak tuh? Wuto, tapi main catur menangan. Terus sama Al-Imam Syekh siapa tadi? Al-Masisi mengatakan ini anak orang nggak sembarangan ini, pasti besarnya menjadi ulama besar. Jadi dari kecil sudah main catur dan menangan. Bon. Lalu kemudian dalam risalahnya suratnya kepada khalifah waktu itu, Sayyid Al-Imam Abul Ala Al-Ma'ri menuliskan kisah tentang kehidupannya. Wa qad alimallahu anna sam'i thaqil wa basari 'anil absari nuqil. Qudiya alayya wa ana ibnu arba' la ufarriqu bainal bazil war raba'. Thumma tawalat mihani fa ashbaha syakhsi al-udul al-munhani. Ketahuilah wahai khalifah, saya ini enggak perlu untuk dihormati banget. Saya memang sedari kecil sudah terbiasa hidup susah. Mata saya enggak bisa dibuat untuk melihat, yang saya andalkan hanya telinga saya. Maka dari kecil saya sudah terbiasa hidup untuk merunduk alias tawaduk. Jadi beliau itu sempat ditawari oleh khalifah untuk menduduki jabatan mungkin sebagai penasehat raja atau penasehat khalifah, tapi beliau tetap memilih yang namanya apa? Zuhud. Bon. Nah, akan tetapi luar biasanya Syekh Abul Ala Al-Ma'ri ini tidak menjadikan sakitnya menjadi cuan. Ngapunten, saya bukan menghina atau menyayangkan ya. Beberapa kasus ana wong loro digawe alasan untuk ngemis. Justru karena sakitnya Abul Ala ini, Abul Ala mengatakan ana ahmadullah alal ama kama yahmaduhu ghairi alal basar. Demi Allah, dengan sakitku ini saya nggak bisa melihat, justru saya sangat berterima kasih kepada Allah sebagaimana senangnya orang yang punya mata bisa melihat. Masya Allah. Faqad sona ali wa ahsana bi idh kafani ru'yatat thuqala'il bughadha. Sungguh karena barokah saya ini buta, Allah telah berbuat baik kepada saya karena saya tidak perlu melihat orang-orang yang perlu saya benci. Aku ora ngerti sing tak seri sing dis pokoke aku karo Gusti Allah. Paham sampean? Loh, kalau logikanya kita muamalah lalu kita tahu wajahnya, tahu orangnya, punya fotonya, sekali lihat di beranda kita kan serik toh. Emosi. Kata beliau, barokah aku ora iso roh wong, ora ngerti raine wong, aku yo ora ngerti sing jenenge serik karo wong. Masya Allah. Berarti zuhud. Falaital layali samahatni binadhirin yaraka wa man li bidduha fil asaili falau anna aynayya mat'atuha binadratin ilaikal amani ma hamaltu baghaila. Kalaupun seandainya suatu malam aku diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat, maka ketika waktu duha saya pasti minta untuk dibutakan kembali. Karena yang menjadi angan-anganku, cita-citaku itu bukan keindahan duniawi, tapi keangan-anganku adalah untuk bisa bertemu dengan ru'yatullah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, keren banget ya, keren banget. Lalu kemudian singkat cerita, beliau salah satu diceritakan kenapa beliau tidak mau menikah. Allah karim. Diceritakan beliau tidak mau menikah karena beliau itu punya hidup yang seringkali pesimis kalau menurut kita. Beliau gini, iya, wong saya ini buta, kalau menikah bukannya kasihan istri saya nanti. Orang menemukan indahnya memiliki suami yang gagah, yang bisa cari nafkah, malah menemukan suami yang sakit-sakitan, tidak bisa kemana-mana. Maka daripada saya menyakiti anak orang lain, merusak masa depan anak orang lain, mending saya sakit seperti ini, saya tanggung sampai mati. Masya Allah, tawaduknya Al-Imam Abul Ala Al-Ma'ri. Nah, di dalam Lisanul Mizan, Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bercerita tentang wafatnya Abul Ala Al-Ma'ri.
Ketika Abul Ala Al-Ma'ri ijtama'a ala qabrihi thamanuna sya'iran wa khutima fi usbu'in wahidin indal qabri mi'ata khutmah. Ketika Abul Ala Al-Ma'ri meninggal, maka yang melayat beliau adalah 80 ulama-ulama ahli sastra bahasa hadir di pemakaman beliau. Dan setiap minggunya dihatamkan Al-Quran di kuburannya sebanyak 100 kali hataman Quran. Padahal beliau hidupnya terkenal ahli sastra bahasa. Tapi Masya Allah, napa? Sing khataman Quran seminggu beng 100. Ini tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Lah wong kadang di gini desa, wong tahlilan tok sing iso enggak sampai khataman Quran. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ala kulli hal Al-Imam Abul Ala Al-Ma'ri ini adalah nama yang disebut oleh Sayyid Muhammad Sa'ad Al-Idrus di dalam kitabnya, dan begitulah singkat cerita daripada kehidupan Al-Imam Abul Ala Al-Ma'ri. Lalu kemudian tempat beliau kuburannya di mana? Disebutkan di dalam cerita-cerita atau di dalam manuskrip kuburannya ada sekarang di Suriah. Suriah. Suriah termasuk negara yang konflik ya, ada ISIS itu, ada ISIS. Akan tetapi di Suriah tersebut karena saking besar jasanya Al-Imam Abul Ala Al-Ma'ri dalam bahasa Arab, sastra Arab, maka dibikinkan patung. Beliau itu sampai ono patungnya itu mereka. Ting Suriah ono patungnya. Tapi karena ISIS, waliyadzubillah, patung sama kuburannya dihancurkan sama ISIS. Cuman katanya sekarang sudah mulai dibangun kembali, sekitar tahun 2018-an ini dibangun kembali kuburannya untuk dikenang jasa-jasanya. Itu tadi siapa? Abul Ala Al-Ma'ri. Lalu kemudian yang akhir disebutkan Toha Husain. Ini juga sama, orang yang buta tapi punya pendengaran yang bagus. Toha Husain ini termasuk orang yang baru-baru saja. Beliau meninggal di Mesir, ya. Ngapunten. Allah Karim. Sebelum ke Toha Husain ya, sebelum ke Toha Husain, kita masih ngomong ke siapa tadi? Abul Ala Al-Ma'ri. Beliau disebutkan saking zuhudnya Abul Ala Al-Ma'ri, beliau itu iffah wal aba. Al-iffah itu menjaga harga diri. Jadi dikatakan annal khulafa'a wal umara'a aradu ala Abil Ala amwalan jammah fa aba ayyakhudha syai'a. Diceritakan para sejarawan dimanapun kitab mereka menyampaikannya, bahwasanya Abul Ala Al-Ma'ri ini orang yang dikenal betul oleh pemerintah, diperhatikan betul oleh pemerintah, diiming-imingi duit, diiming-imingi rumah, diiming-imingi kesehatan, tapi semuanya ditolak. Padahal beliau apa tadi? Fakir, wong sira iso buat gawe. Lalu kemudian walaupun beliau tidak bisa buat gawe, ngono-ngono beliau itu orang yang karam wasakho, orang yang sangat-sangat dermawan. Kenapa? Ada ini cerita. Qala al-Qafti wasifan hala Abil Ala. Al-Imam Al-Qafti bercerita tentang kondisinya Abul Ala. Walam yakun min dzawil ahwali fid dunya. Beliau adalah bukan orang yang kaya. Akan tetapi beliau hidup dengan beberapa harta, yang mana harta ini bukan dimiliki sendiri, tapi masih dibagi-bagi kepada orang lain. Dalam setahun beliau hanya menghasilkan 30 dinar. Separuhnya untuk pembantunya, sementara separuhnya untuk dirinya sendiri. Berarti yang dibawa cuman 15 dinar. Kalau 1 dinar itu 2,5 juta, berarti nek 15 dinar berapa? 2,5 kali 15. Cuman 37.500.000 rupiah per tahun. Wah, itu piye le badum duite? Piye le badum duite? Sungguh susah sekali. Sungguh susah sekali. Lah yang menjadi pertanyaan, kenapa
beliau tuh membagikan hartanya kepada pembantunya. Ternyata pembantunya adalah orang yang termasuk sekretaris beliau, mencatat semua ilmunya beliau. Rasa terima kasihnya dengan nafkah 15 dinar dikasihkan ke pembantunya, Masya Allah. Nah gitu. Pun, lalu kemudian masih ada satu pembahasan Toha Husain, nanti insya Allah akan dilanjutkan di tempat yang lain. Dan sebelum kita tutup, ini adalah majelis terakhir kami menemani panjenengan semua di Masjid Agung, dan insya Allah besok, mulai besok sampai tanggal 23 atau 24 Ramadan sore, panjenengan semua yang ada di Masjid Agung dibersamai oleh guru kita Romo Kiai Haji Miftahul Anwar. Insya Allah beliau juga akan ngaos kitab, monggo tetap hadir di majelis ini. Dan sebelum kami tutup, kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, kekhilafan dan apapun yang membuat panjenengan semua tidak nyaman, mohon dimaafkan. Dan kita juga berdoa bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang al-faizin, beruntung, dan keluar dari Ramadan ini juga dianggap menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung zahiran wa batinan. Selain itu menjadi hamba-hamba yang terbebas dari api neraka, dan semoga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga, santri-santri kita, dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita akan bertemu dalam keadaan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan semoga kebahagiaan yang kita alami di dunia ini juga akan terbawa nantinya di kebahagiaan akhirat nanti ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita dengarkan, yang kita pelajari bisa kita amalkan dan bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Yang datang membawa hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang punya hutang, Allah segera mudahkan melunasi hutangnya. Dan semoga hajat-hajat kita dipermudah, digampelake, dipernahake dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup kita bersama-sama salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.